semua sepakat, jadi istri itu tidak semudah itu. Kadang waktu 24 jam terasa kurang. Manajemen waktu ala Maiin, ngapain aja sih seharian? Yuk ikuti Maiin. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Pagi hari sebelum memulai aktivitas pastinya dipastiin mandi dulu. Siapa nih yang mama semua masuk generasi 80-an? Terus kita sama, Main kelahiran tahun 85. Semakin bertambahnya usia, kulit kita tuh bukannya makin bagus. Makanya harus ekstra dilawat sedini mungkin. Kulit yang mengalami penuaan itu mulai dari perubahan tekstur hingga munculnya garis-garis halus, kulit kendur, flek hitam, kering dan kerutan. Heran sih, hal ini memang disebabkan karena seringnya terpapar sinar matahari, polusi, gaya hidup, pola makan yang kurang baik, dan perubahan hormonal. Kondisi kayak gini nih, dibutuhin perawatan yang tepat untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dengan menggunakan perawatan kulit bersifat anti-aging. Tanda penuaan gak usah khawatir, serahin aja sama Scarlett Age Delay. Main udah beberapa hari penggunaan secara rutin dan Main mulai ngerasain untuk efek yang dirasakan. Bentuk packingnya terlihat mewah banget ya, spesial banget, terlihat beda dari kemasan-kemasan sebelumnya untuk paket dari Scarlett. Seri Age Delay ini terdiri dari Hydro Fresh Cleanser, kaya dengan kandungan Seaworth Extra, Centella Asiatica Extra, dan Mugwort Hydrosol. Kandungan ini kaya dengan vitamin dan mineral untuk membantu membersihkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit wajah. Rasanya tuh adem banget after menggunakan. Dan ini kondisi kulit Main. Permasalahan kulit Main itu di sini banyak banget noda bekas jerawatnya. Kulitnya agak kering dan ini ada banyak kerutan-kerutan halus. Nah, belum udah nggak muda lagi ya. Cuci muka lanjut deh. Pakai essence toner yang mengandung hyaluronic acid, Bioplavita, ceramide yang ini fungsinya bagus banget membantu menghindari serta memberikan kesegaran pada kulit dan membuatnya mengoptimalkan kulit wajah. Penggunaannya ini simpel banget, tinggal ditap-tap kayak gini dan biarkan sampai kering supaya dia meresap. Tahu nggak, rasanya tuh seger banget after menggunakan essence toner. Rasanya lebih fresh dan seger. Pokoknya mantul deh efeknya. Habis ini lanjut deh pakai serum. Kandungan yang baik banget untuk kulit. Hyaluronic acid, allantoin, black ginseng water, calendula flower extra, camellia leaf extra, licorice root extra. Fungsinya ciamik banget, membantu menyamarkan tampilan kerutan dan garis halus, juga membantu melembabkan serta mencerahkan kulit wajah. Ini yang paling Main suka. Hydration Firming Eye Serum memulasikan dari bahan aktif, membantu menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan dan membantu menyamarkan lingkaran hitam di area sekitar mata. Cara penggunaannya itu simpel banget. Keluarkan sebesar kacang hijau, aplikasikan ke area sekitar mata bagian atas dan bawah. Lakukan gerakan menekan dengan lembut dari bagian dalam ke arah luar mata. Jadi tahapan terakhir, gunakan Phytobiotic Renewing Moisturizer. Ini packingnya serius, terlihat mewah banget kan? Punya manfaat membantu melembabkan dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Ya, untuk seluruh produk dari Scarlett, semuanya sudah teregistrasi BP POM, jadi aman digunakan dan tenang penggunaannya. Warnanya bening kayak gini dan teksturnya tuh ringan, jadi gampang meresap. Cara penggunaannya gampang banget, cukup oleskan secara merata secukupnya ke kulit wajah. Pijat lembut dengan gerakan ke atas ya. Hasil yang maksimal, gunakan secara konsisten produk Scarlett Age Delay.
Man digunakan untuk semua jenis kulit dan dapat digunakan usia 25 tahun ke atas. Nyata banget berasa efeknya after penggunaan rutin. Flat Edge Delay sudah bisa dipesan. Link pembelian ada di description box. Nanti langsung tinggal klik aja. Dapetin spesial harga promo plus gratis ongkos kirim. Bertambahnya usia, tanda-tanda penuaan gak usah khawatir. Gunakan selalu Scarlet Edge Delay, Signs of Young, Express Your Youngfulness. Klik link yang ada di description box. Perawatan gak pakai mahal. Skincareannya udah selesai. Cus, yuk lanjut kita berkegiatan untuk di hari ini. Percayalah, untuk beberes di area depan itu main full nggak setiap hari. Bahkan lebih banyak, ya jarang-jarang. Bisa jadi seminggu tuh hanya 1 kali. Males banget, ya enggak. Menyesuaikan dengan kondisi tepatnya. Karena kalau beberes area depan tuh biasanya main lebih ke total kayak gini. Jarang kotor banget sih ya untuk area depan. Tapi kalau nggak dibersihin juga tetap kotor banget. Pernah ada yang nanya, main itu di area teras depan suka nemuin tikus nggak? Ada sempet tuh tikus ada pupnya. Nah kita tahu ada pup tikus, otomatis kita harus membasmi. Kebetulan lingkungan di komplek main ini klaster, jadi memang nggak ada tembok. Ketika ditemukan pup tikus langsung main beberes ngepelnya pakai karbol, kasih kamper, ulangi setiap hari tanpa terputus selama 1 minggu. Fungsinya itu untuk menghilangkan jejak, karena biasanya kalau tikus itu pipis dan pup itu dia kayak nandain areanya juga. Jadi otomatis mereka akan balik lagi. Ketika kita udah menyiramkan karbol, otomatis bau mereka tuh nggak ada. Mereka jadi nggak ngedetek lagi tempat kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah jember-jember tuh sama pup tikus dan lain sebagainya. Kondisinya ya kayak gini, nggak disapunya ya paling debu. Yang kalau pup tikus itu udah nggak pernah ada sama sekali. Even bahkan di depan rumah main itu ada rumput sintetis, itu nggak pernah ada kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, biasanya main itu untuk sapu dan kain pel itu dibedakan di rumah. Untuk membersihkan area teras, ini sapunya kepisah tuh. Maaf agak dekil ya, karena memang ini untuk membersihkan di area teras. Kain pel juga sama, karena biasanya kan untuk teras kondisinya lebih kotor. Teras ini pengertiannya teras depan dan belakang ya. Itu sama untuk alatnya. Terus untuk teman-teman yang bertanya, main cara ngebersihin rumput sintetisnya gimana? Sebenarnya untuk cara main nggak bisa dijadikan patokan, karena penggunaannya kan beda-beda setiap orang ya. Kalau di rumah main, penggunaan rumput sintetisnya ini lebih ke kayak ubin, nggak didudukin, bukan di playroom ya, atau di area bermain anak yang butuh banget kondisi lebih steril. Karena bagaimanapun rumput sintetis itu gampang menangkap kotoran ya. Apalagi dengan kondisi rumput main yang tingginya itu 3 cm. Nah, karena peruntukannya itu hanya kayak lantai aja di karpet, bukan untuk area tempat bermain, cara ngebersihinnya main ya pakai sapu kayak gini aja. Nggak usah divakum, nggak usah diapa-apain. Mungkin akan beda cerita kalau di rumah yang memang rumput sintetisnya itu diperuntukkan untuk area nongkrong atau area bermain anak. Wajib banget kebersihannya ya perlu diperhatiin banget. Karena nanti efeknya takut anak itu gatal-gatal ya, terutama untuk yang area bermain. Karena main pernah kok ngeliat teman main itu ngebersihin pakai vacuum cleaner. Kalau main sih simple, cuma disapu-sapu kayak gini aja. Yang penting kotorannya terangkat. Untuk pembersihan rutin itu jarang banget, biasanya kita copot dan debunya itu langsung kita siram. Kalau kondisi sekarang tinggal disapu aja deh. Nah, kalau untuk jamur-jamur tuh yang di depan itu biasanya karena bekas tumpahan air ya. Mesinnya itu pakai kayak jet wash gitu yang biasa buat nyuci motor, itu langsung lontok. Biasanya Pak suami yang lakuin.
Berapa kali teman-teman yang lihat story di Instagram Main, kok si bayinya nggak pakai baju? Sebenarnya dari anak pertama, Main tuh selalu opsional. Artinya gini, memang anak-anak kulit Main cenderung kulitnya sensitif ya, jadi itu gampang keringat buntet dan merah-merah. Itu kalau udah parah ya parah banget. Mereka itu sumuan alias gerahan, makan kalau di rumah itu lebih banyak ya pakai pampers doang atau pakai kaos dalam. Nah, kalau pergi baru biasanya nggak pernah selalu pakai baju lengkap semuanya. Apa-apa lah ya, cara orang beda-beda. Kalau dianggap kurang baik jangan ditiru. Nyapunya udah selesai nih, rumput-rumput liar. Area rumput liar yang masih tersisa di rumah Main cuma di sini nih, di depan teras ini. Oh ya, sekalian Main mau cerita. Kan kalau taman belakang Main udah ngalamin 3 periode tuh. Mungkin kalau subscriber lama udah tahu ya, dulu awal taman belakang itu pakai full rumput. Kesulitannya kalau full rumput itu banyak ular luwek. Plus kita harus punya space waktu untuk guntingin rumputnya karena rumput cepet banget tinggi. Enak memang kalau dipandang karena hijau. Terus pernah ada kejadian anak itu kena gatal-gatal juga di area taman belakang dan kata dokter itu kemungkinan dari hewan yang bersarang di rumput. Makanya kalau kita memang memutuskan menggunakan rumput harus wajib dipantau dan sering dibersihin karena bisa jadi sarang hewan-hewan. Terus Main juga pernah ngelewatin masa pakai split. Dan ternyata penggunaan split yang cukup tebal, bisa dilihat waktu itu pembuatannya ada di video sebelumnya, itu nggak menjamin rumput liar tetap ada. Nah, kalau sekarang pakai keramik aman deh, nggak ada rumput-rumput liar. Nyapu udah kelar, lanjut pel. Nah, ini pelnya Main khusus buat area outdoor aja. Di pelnya biasa sih kayak gini. Nah, kalau udah kotor nanti tinggal dibilas di keran depan. Untuk sisa-sisa kayu Main tuh masih ada terpajang karena itu masih buat nanti bebikinan. Cuman kita harus ngatur waktunya. Lagi-lagi kalau apa-apa tentang rumah tuh ya wajib juga diperhatiin kewarasan kita. Kalau memang posisinya lagi lelah, lagi capek, nggak usah dikerjain, biarin aja di situ. Peduli kata orang, yang penting kitanya sehat lahir batin. Main sih berusaha menampilkan ya apa kondisinya kayak gini. Nggak harus dipaksa harus selalu rapi karena realistisnya nggak seindah itu. Punya anak 3 plus ada bayi riweh, 2 anak udah sekolah dan nggak punya ART. Waduh, banyak sih kondisi yang lebih dari Main tentunya. Dan kebayang repotnya kayak gimana. Makanya kewarasan kita tuh wajib banget dijaga. Salah satu resiko punya banyak anak dan rapat-rapat ya kayak Main begini nih. Kayaknya kalau untuk urusan cucian hampir tiap hari nyuci ya. Kalau Main sih masih di tahap 2 hari sekali. Kayaknya cucian tuh nggak ada habisnya ya. Nyuci, jemur, ngelipetin, jemurin terus aja begitu. Padahal nih Main termasuk yang jarang sebenarnya beli baju. Tapi yang namanya anak-anak udah kotor itu lumrah hari-hari deh. Makanya kalau urusan cucian itu ya ampun, harus disabar-sabarin. Kalau saat masih sehat walafiat ya terus dikerjain sendiri kayak gini. Makanya nggak pernah maksain ya kalau memang kondisi kita capek atau sakit, nggak ada istilahnya memaksakan. Ya udah, kalau lagi sakit ya rebahan aja. Kalau kita nggak sanggup ngerjain, lempar aja ke laundry meskipun itu nggak setiap hari. Karena pada faktanya Main melakukan itu sendiri, bantu Pak suami dan anak-anak. Awan udah mulai gulem, sepertinya mau hujan, makanya cus lanjut kita angkutin semua baju-bajunya. Biasanya kalau untuk jemuran Main langsung geser aja ke area dekat musola. Sedih sebenarnya nih untuk yang nanya. Meski pandemi belum selesai, tapi kegiatan masyarakat udah mulai berjalan normal ya. Dan efeknya, anak-anak dan Pak suami udah terbiasa untuk sholat di musola. Masuk si bayi. Dan karena ceiling di rumah Main itu tuh cukup tinggi, kalau hujannya kecil ini memang nggak basah di area musola. Tapi kalau hujan cukup besar, ini tampias juga. Kemarin lagi coba nyari untuk cermin bulat, karena memang rencananya mau ada pemasangan cermin bulat. Pengennya sih aluminium ya, karena kan itu kondisinya tetap di outdoor. Kalau kayu, khawatirnya rayap, keropos, dan lain sebagainya. Tapi udah beberapa kali ngontak, rata-rata mereka hanya bisa yang bentuk kotak bukan bulat. Padahal abis ngelakuin 3 pekerjaan ya, tapi udah lapar. Cus makan dulu, Main kebetulan masak semur ayam. Ini tadi abis ngepresto ceker. Bayi dan anak-anak itu demen banget ceker buat cemil-cemilan. Kalau punya alat presto sih emang lebih enak ya. Ini presto Main punya dari zaman dulu loh. Dia ngumpulin poin waktu beli susu anak, waktu zamannya Raja. Alhamdulillah punya
panci presto ini dan manfaat banget sampai sekarang digunakan. Ini diangkat dulu untuk cekernya, kayaknya ini overcook ya. Tapi gimana kalau nggak overcook itu nggak enak ya? Karena kan kalau overcook itu empuk ya, enak sampai tulang-tulangnya tuh lembut, jadi si bayi juga makannya nyaman. TW ini posisi main sambil ngegendong loh. Kayaknya udah hal lumrah ya buat mama sembarian. Sembari masak, sembari gendong, sembari ngemong, sembari jadi guru. Aduh, begitulah mama. Jangan. Cekernya udah dapat segini, lanjut kita ngeracik bumbunya. Ini main pakai bumbunya, cara masaknya tuh super gampang banget. Karena main termasuk yang nggak seneng ribet. Pertama iris dulu ini bawang bombay. Kayaknya bawang bombay itu wajib banget ada stoknya di rumah ya. Karena sedap banget. Lanjut nih kita pakai bawang putih. Bawang putihnya dicincang aja, cincang kasar ya. Main pakai 3 bawang putih dicincang dan bawang bombaynya itu 1 yang ukuran kecil. Kita panaskan minyak dulu sembari menunggu. Oh iya, lupa daun jeruk. Untung di rumah nanam daun jeruk. Kita ambil dulu deh di kebun. Cia gaya banget kebunnya, padahal seuprit ya. Lumayan banget ini main, bahagia banget punya area produktif meskipun kecil ya. Ini ukurannya 1/2 meter kali 2. Nanam semua kebutuhan yang memang produktif. Termasuk si daun jeruk purut ini. Karena memang buat masak itu sedep banget. Minyaknya udah panas, lanjut nih kita tumis keduanya. Urusan buat anak kelar, lanjut yang buat emak bapaknya nih, butuh yang pedes-pedes dan gak mau ribet, main pakai saus tapoki.
Tuangin aja sesuai selera. Kalau mau lebih ekstra pedas bisa ditambahin bawang cabai. Tapi Main ini aja udah cukup sih. Bahkan sih kalau Main lebih seneng pakai saus tteokbokki, ada sensasi manis-manisnya. Mungkin karena lidah orang Indonesia kali ya. Seleranya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan maunya kita. Dan bisa ditambahkan kalau memang dirasa kurang. Saus tteokbokki waktu itu Main beli 2 ukuran 500 ml kayak gini. Dan Main menyimpannya ya di kulkas aja. Ini rasanya kurang merah gitu, makanya Main tambahin dulu. Terakhir tinggal dikasih irisan daun bawang, selesai deh. Tips dari Main menyimpan daun bawang mendingan di freezer, udah dipotong-potong kayak gini. Main biasanya ada 3 potongan. Potongan kecil, sedang, dan besar. Simpan di freezer itu aman, bentuknya tetap bagus dan nggak benyek ya. Terakhir kita tinggal tambahkan wijen di atasnya. Serius, meskipun bentuknya nggak terlalu cantik, tapi serius ini sedap banget. Cemilan yang sedap, apalagi kondisi capek kayak gini, udah pasti dijamin lahap banget. Ini Main cemilan ya, karena makannya nggak pakai nasi, jadi bukan lauk. Ini cemil panas-panas kayak gini, sedap banget, serius. Wajib dicoba, gampang banget kan bumbunya, cukup daun bawang sama bawang putih cincang, sama bawang bombay aja, sama saus tteokbokki. Nih sini Main kasih tahu. Tuh betapa bayi lahap makannya. Oh dia udah pakai baju kan, nanti lepas lagi. Ya begitulah bayi. Kadang buka baju, kadang enggak, suka-suka terserah dia. Ini kalau dikasih ceker kayak gini anak demen banget, serius. Nah biasanya sampah tulangnya itu Main kumpulin nanti buat si Kumi kucing. Jadinya tetap rapi. Jadi mama itu rasanya waktu 24 jam kurang ya. Baju yang tadi diangkutin ini segini banyaknya. Dan tahu nggak ini kondisinya sekarang udah malam loh. Di siang tahu-tahu udah malam, makanin bayi, nidurin, banyak aja kerjaan. Baru sempat untuk ngelepitinnya sekarang ini. Banyak banget kan cucian Main, Masya Allah. Doanya semoga diberkahi kesehatan aja dan kewarasan jiwa. Sehat fisik, bisa ngapa-ngapain, waras jiwa, ngerasa nggak berat ngelakuin ini dan itu. Banyaknya Masya Allah, kalau dikeluhin ya mengeluh. Mengeluh nggak ada gunanya, jadi mari kita beresin. Bisa kebayang nggak kenapa kita setelah menikah bisa se-strong ini? Dulu Masya Allah kita manjanya sama orang tua ya. Tapi ya kondisi rumah tangga mendewasakan kita, menuntut kita untuk jadi strong. Ini bayi ngapain nih? Ini bayi Main yang satu ini rada beda sama abangnya. Tuh. Super kepo. Dia agak narsis nih dia. Kalau ngeliat kamera tuh. Ih perut endutnya Masya Allah bayi. Alhamdulillah kelar juga ngelempitinnya. Abis ini langsung take over. Nanti kegiatan gosoknya kapan-kapan. Kalau senggang digosok, kalau enggak ya biarin gini aja. Toh kerjaan rumah akan ada beda setiap cerita harinya. Kalau mereka nggak akan nangis ya, kalau kita hold sebentar. Rewel dan efeknya bisa bikin stres. Intinya pandai-pandai memilah dan jangan dibawa stres meskipun setumpuk kerjaan.
Buat Main, semua istri pasti punya kondisi yang berbeda dan punya permasalahan yang berbeda. Even dia ibu rumah tangga atau pekerja, pasti punya masalahnya sendiri dan masing-masing. Tetap kata kuncinya, fisik harus sehat, jiwa harus sehat. Entah dengan setumpuk pekerjaan kita di rumah, tapi yakinlah semua pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan jiwa raga yang sehat. Kalau kondisi tidak memungkinkan dan fisik belum sehat, ya di hold dulu sementara. Mereka juga nggak akan nangis kan? Ketika kita sudah siap, baru deh memulai lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya videonya bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.